Shalom, jemaat GKM Nugra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berdoa kiranya setiap kita boleh terus diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menikmati dan mempraktekkan pesiaran rohani yang sudah disusun oleh tim hamba Tuhan GKM Nugra. Renungan hari ini, Rabu 31 Maret 2021, dengan tema Puasa Membicarakan Keburukan Orang Lain. Bacaan kita terambil dari Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Namun ayat nas kita terambil dari ayat 22 yang berbunyi demikian. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang berkata kepada temannya, kamu sudah dengar belum? Si Emon, tukang mabok itu, kemarin berantem sama istrinya, sampai banting piring segala. Temannya kemudian menimpali, kamu baru tahu, dia memang orangnya begitu. Percakapan seperti ini tidak asing di telinga kita, bukan? Tidak hanya di sinetron, dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa membicarakan keburukan orang lain. Entah itu di lingkungan keluarga, tetangga, pekerjaan, bahkan komunitas gereja. Nuh dan anak-anaknya pernah mengalami hal demikian. Setelah air bah surut, Nuh bekerja sebagai petani dan dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Kejadian pasal 9 ayat 20. Akibat minum anggur terlalu banyak, ia menjadi mabuk dan telanjang dalam kemahnya. Nuh yang sudah sepuh tanpa ia sadari sedang mempermalukan dirinya. Sangat disayangkan ketika Ham melihat ayahnya mempermalukan diri sedemikian rupa, ia tidak berusaha melindungi kehormatan ayahnya. Menurut beberapa penafsir, ia justru menikmati pemandangan yang memalukan tersebut dan menceritakannya kepada kedua saudaranya. Sem dan Yafet melakukan tindakan yang berbeda. Mereka mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Kejadian pasal 9 ayat 23. Ketika mendengar atau melihat keburukan seseorang, kita punya dua pilihan. Satu, seperti Ham, menikmati aib yang mempermalukan orang itu dan menceritakannya kepada orang lain. Atau pilihan kedua, seperti Sem dan Yafet, yang bertindak hati-hati untuk melindungi kehormatan ayahnya. Jika keburukan orang lain diibaratkan dengan puntuk rokok yang mulai membakar rumput di hutan, dan di situ tangan kita memegang dua ember, satu berisi bensin, lainnya berisi air. Ember manakah yang akan kita siramkan? Mudah untuk menjawabnya, namun dalam realita sulit mempraktekannya. Kita bisa saja mengemukakan alasan membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. Mungkin sekedar menghindari hoax, berita palsu, mungkin minta pendapat teman, atau kita punya motif balas dendam karena pernah disakiti dan dirugikan oleh orang itu di masa lalu. Apapun motivasi di balik pembicaraan tersebut, tidak akan membawa kebaikan jika tidak dilandasi oleh kasih. Tindakan Ham dengan mengumbar aib ayahnya jelas tidak mencerminkan kasih, karena kasih menutupi segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 7, bukan mempermalukan orang lain. Salah satu tindakan kasih yang Yesus ajarkan ialah memberi nasihat, agar orang itu sadar akan keburukannya dan bertobat. Yesus memberi petunjuk yang jelas mengenai hal itu, yang tercantum dalam Matius 18 ayat 15-20. Silakan Anda baca dan renungkan nanti. Jika selama ini kita sibuk membicarakan keburukan orang lain yang justru akan menjebak kita dalam penghakiman dan pembenaran diri sendiri, di momen praktek pesiaran rohani ini, mari kita mengintrospeksi diri kita. Ketika kita membicarakan keburukan seseorang, belum tentu kita lebih baik dari orang tersebut. Hanya mungkin kita tidak bisa melihat keburukan diri kita. Oleh karenanya, mintalah kepada Tuhan untuk terlebih dahulu memampukan kita melihat keburukan diri sendiri.
Selanjutnya, berhenti membicarakan keburukan orang lain. Terlebih lagi, minta hikmat Tuhan untuk menolong orang lain merubah keburukannya melalui nasihat yang kita sampaikan. Mulai sekarang, berhentilah membicarakan keburukan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami belajar untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Tolong setiap kami Tuhan untuk terlebih dahulu melihat kepada kekurangan diri kami sendiri, belajar memperbaikinya, dan kami belajar menolong orang lain juga untuk memperbaiki kelakuannya, sehingga kami sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.